Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ture dengan NIM 22122703. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres naskah saya dan juga progres demo aplikasi yang telah saya buat. Jadi yang pertama di sini saya mau menjelaskan terkait naskah saya itu sudah sampai di tinjauan bab 2 tinjauan pustaka. Yang kemarin itu sempat sudah dikerjakan namun ada sedikit masalah, jadi baru saja saya perbaiki. Jadi tinjauan pustaka saya di sini, saya mengambil uh, 3 referensi, yaitu yang pertama rancang bangun sistem informasi reservasi kamar pada New Hostel Cisarua menggunakan metode prototype, kemudian designing web-based mass dan dormitory booking application, terus yang ketiga perancangan sistem informasi reservasi hotel berbasis Android dengan menerapkan Geographic Information System. Jadi di sini yang pertama itu dengan nama penulis Lucky Aliansyah dan tahun publikasinya pada tahun 2024. Kemudian hasil penelitiannya itu dia berhasil mengembangkan aplikasi sistem informasi pemesanan hostel menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis kerangka dengan framework CoreIgniter. Terus pada penelitian ini berfokus pada metode prototype pada layanan hostel kecil, menekankan efisiensi operasional dan UX berbasis website. Kemudian ada designing web-based mass and dormitory booking application. Di sini aplikasi dipublis naskahnya pada tahun 2024 dan hasilnya tuh berupa aplikasi booking asrama dan mes berbasis website sukses diimplementasikan dengan metode waterfall. Pengguna yang merupakan mahasiswa. Jadi pada penelitian ini penggunanya merupakan mahasiswa atau anak asrama yang berkuliah di tempat itu. Terus dia punya perbandingannya dengan penelitian lain itu, penelitian ini nih berfokus pada institusi mahasiswa dan juga menggunakan metode waterfall. Di UI UX-nya kurang diperhatikan dibandingkan dengan yang pertama tadi di sini, di sini pada penelitiannya itu juga sangat memperhatikan UX-nya. Kemudian yang ketiga itu ada perancangan sistem informasi reservasi hotel berbasis Android dengan menerapkan Geographic Information System. Jadi publish pada tahun 2022 dan hasil penelitiannya adalah terbentuknya sistem informasi geografis reservasi hotel berbasis Android. Nah, berbeda dengan kedua penelitian tadi, pada penelitian ini dia dia penelitiannya berbasis mobile dengan menggunakan GIS atau Geographic Information System dan menggunakan metode RUP. Nah, untuk landasan teori ini belum saya jelaskan, tapi sudah saya tuliskan perinciannya, cuman belum saya cari referensinya lagi buat di sini. Kemudian untuk bab 3, di analisis perancangan itu ada profil Wisma Don Bosco. Jadi Wisma Don Bosco ini merupakan sebuah penginapan yang didirikan sebagai bagian dari upaya produktif Kongregasi CIY di Loleba. Wisma ini dibangun dengan tujuan mendukung kehidupan sehari-hari anak-anak di Panti Don Bosco. Penginapan ini menawarkan berbagai layanan seperti akomodasi, restoran, dan aula pertemuan. Didirikan pada tahun 2004, lokasinya Jalan Trans Lembata nomor 2 Lembata Tengah Batukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nah, misi dari Wisma ini adalah menawarkan tempat peristirahatan yang terasa seperti rumah bagi para pelancong atau para wisatawan sambil mendukung operasional Panti Don Bosco, memastikan kesejahteraan anak-anak yang mereka asuh melalui inisiatif yang berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat. Dan ini adalah analisis masalahnya, itu ada analisis masalah pitch sistem lama,
berupa performance-nya tuh sistem yang lama itu masih manual. Jadi kalau ada orang mau pesan, mereka pakai via telepon atau langsung di lokasi. Kemudian yang kedua, pengelolaan data pelanggan lambat karena menggunakan sistem manual dan tidak real time. Jadi memang di sana tuh kurang pengunjungnya tidak terlalu banyak karena kota kecil, tapi data pengunjung, tapi beberapa uh, masih ada orang yang mau menginap di sana gitu, masih menggunakan layanan, masih ada kayak kantor-kantor, kayak untuk aula pertemuan itu masih digunakan. Nah, namun itu nggak didata secara baik gitu, jadi kita tuh nggak tahu kapan, nggak tahu ini data yang tersimpan itu tuh di mana. Jadi ketika kalau orang pakai hari itu langsung hilang, jadi nggak disimpan, nggak ditulis gitu apa rincian yang orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang pernah kantor-kantor yang pernah menggunakan situ layanan. Kemudian informasi atau data pengunjung disimpan dalam buku catatan pengunjung. Nah, di sini ya informasi atau data pengunjung itu memang disimpan dalam buku catatan pengunjung. Di situ tuh bisa rentan hilang kalau di sana dan tidak terstruktur seperti yang saya bilang tadi. Kadang tuh mereka nggak tulis. Jadi mereka tinggal terima, terus orang nginap atau menggunakan aula begitu saja tanpa ada data gitu yang tersimpan. Kemudian yang ketiga tuh biaya alat tulis meningkat. Mm-mm. Karena hilang terus, jadi kita harus beli lagi. Terus yang selanjutnya tidak ada sistem pelaporan yang efisien. Iya, karena kan kita nggak tulis orang-orang yang pakai itu kantor-kantor yang orang-orang yang pakai layanan kita nggak nyatat. Jadi otomatisnya sistem pelaporannya tuh nggak bagus gitu. Kemudian minim kontrol atas status reservasi dan data pelanggan. Terus proses reservasi yang manual bisa menjadi lambat dan rawan kesalahan. Terus terakhir untuk servisnya tuh pelanggan harus datang atau menelepon untuk reservasi. Kemudian untuk analisis sistem baru itu, sistem yang akan saya buat itu performance-nya tuh dipastikan proses reservasi menjadi lebih cepat karena dilakukan secara online dan real time. Pengelolaan data pelanggan dan reservasi lebih responsif melalui dashboard admin. Jadi dia akan tertata di dalam database. Kemudian untuk informasi pengunjung dan reservasi tersimpan. Jadi yang hilang tadi, yang rentan hilang itu, dia akan tersimpan di database secara digital dan terstruktur, mengurangi risiko kehilangan data. Kemudian pengunjung dapat dengan mudah mengakses informasi kamar, harga, dan layanan melalui website. Jadi ketika pengelola memberikan informasi terkait layanan itu, pengunjung bisa tahu juga melalui website gitu. Kemudian yang ketiga, ekonomi mengurangi biaya operasional seperti alat tulis dan pencetakan formulir manual. Terus meningkatkan efisiensi biaya melalui otomatisasi pencatatan dan pelaporan. Kemudian kontrol, pengelola memiliki akses kontrol yang lebih baik terhadap status kamar, reservasi, dan data pelanggan. Terus ada fitur login admin multi-user memungkinkan kontrol peran pengguna. Jadi nanti ada pengelola dan karyawannya. Terus proses reservasi dan manajemen kamar lebih efisiensi karena terdigitalisasi. Kemudian data pelanggan dan laporan dapat diakses dengan cepat tanpa pencarian manual. Jadi lebih cepat kalau butuh uh, ada apa-apa itu lebih cepat dapat datanya dengan tersimpan secara digitalisasi. Terus untuk servisnya, proses reservasi dan manajemen kamar lebih efisien karena terdigitalisasi. Terus data pelanggan dan laporan dapat diakses dengan cepat tanpa pencarian manual. Terus untuk analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional uh, belum saya cantumkan. Untuk naskahnya masih saya sampai di sini. Kemudian sekarang saya lanjut ke bagian codingannya. Jadi ini nih merupakan tampilan
Ini merupakan tampilan awal home untuk pengunjung. Ini websitenya untuk pengunjung. Jadi di sini ada carousel dengan tulisan selamat datang, gambar, ada foto. Terus di sini ada button book a room, tapi belum saya ini sambungkan. Kemudian ada terkait Wisma. Sebentar. Nah, ini belum bisa saya sambungkan, ini carousel. Kemudian ini terkait tentang Wisma kami. Jadi di sini gambaran singkat terkait Wisma. Terus di sini layanan apa saja yang ada di Wisma, jadi ada akomodasi, aula pertemuan, restoran, catering. Seharusnya ini bisa diklik, tapi belum saya buat. Kemudian ini kenapa harus menggunakan layanan kami. Section ini ada misi, terus di sini footer. Ada alamat, ikuti kami, sama hubungi via email sama lokasi map, tapi belum kehubung. Selanjutnya di sini kita bisa klik selengkapnya untuk ke halaman tentang kami, tapi belum bisa. Ini halaman tentang kami masih sama menggunakan carousel, terus ini penjelasan lengkap, terus ini. Nah, di layanan ini saya menggunakan drop down, jadi sewa aula, nanti datang ke sini, sewa aula, fasilitas, terus ada token benda. Ada button pesan sekarang, cuman belum. Nah, ini ada informasi one day, half day untuk aula pertemuannya, sewa aula. Kemudian ada sewa penginapan. Ini belum jadi secara rapi dan bagus. Belum ada gambar-gambarnya. Kemudian sewa restoran. Oh iya, saya untuk sewa restoran belum saya buat halaman view-nya yang bagus. Terus kontak. Kontak juga sama. Masih belum. Itu untuk pengunjung. Kemudian untuk adminnya. Untuk pengelolanya itu ada login. Terus di sini kita akan masuk sebagai admin. Oh, salah. Nah, jika kita masukin uh, sandi atau email yang salah, akan ada notifikasi. Kalau kita klik login, harus ada konfirmasi please fill out this field. Di sini, ada yang salah. Cepat 1, 2, 3. Nanti error karena ada ini undefined variable jumlah karyawan. Oke, gitu-gitu saya langsung ke codingan saya dulu terkait pengunjung tadi. Jadi di sini, ya jadi di sini yang pertama itu terkait halaman home. Ada di research, terus view. Nah, di view sendiri itu ada pengelola foldernya sendiri, terus pengunjung foldernya sendiri. Terus di sini pengunjung juga ada layout. Di sini tuh ada app blade. Itu tuh di sini tuh uh, berguna untuk menampilkan navbar sama footer. Navbar carouselnya yang tadi sama carousel yang ini.
Carousel yang ini itu tuh di sini di dalam file app.blade karena kan dia digunakan di beberapa halaman. Jadi dibanding saya harus nulis ulang lagi kode di setiap halaman, jadi saya pakai konsep pemanggilan. Jadi sini carouselnya ini untuk di atas ini untuk di sini saya menggunakan font Open Sans terus dengan Bootstrap sama JavaScript. Kemudian CSS-nya saya atur di style.css. Di sini navbarnya, di sini navbar itu ada tulisan root home. Jadi nanti dia di sini akan panggil root home yang ada di web sini. Web root, terus ada web sini. Nah, di sini akan panggil untuk home-nya. Ya, yang ini ya, pengunjung home. Itu yang dipanggil ke yang tadi. Terus, ini navbar toggler icon ini jika saya kasih kecil, ini website ini akan muncul seperti ini togglernya. Kemudian jika dalam penuh size dalam device laptop dia akan memanjang seperti ini. Dan di sini root home juga dipanggil, terus root tentang ini biar ini untuk fitur-fiturnya, yang ini biar masuk ke halaman-halamannya. Root aula, akomodasi sama restoran, sama root galeri, tapi belum ada. Oh ya, ini harusnya kontak ya. Kemudian, nah di home ini saya memanggilnya kan tadi sudah saya bilang kan, saya panggil pakai extends pengunjung.layouts.app karena dia di dalam folder pengunjung, terus dalam folder app-nya itu dalam folder layouts. Jadi ditulis kayak gini ya. Kemudian ini about section, jadi about section yang ini tentang Wisma kami menggunakan kontainer BG Lite. Terus gapnya 4, all MD-nya 6, MB3 tentang Wisma kami, Wisma dan Posko, penjelasannya, terus di bawah ini ada button. Button ini seharusnya di sini munculnya harusnya kayak gini. Root, dalam kurung, tentang. Coba kita klik, bisa nggak ke tentang? Oh, tentang kami. Nah, tadi ini ya. Not defined. Kalau kita cek lagi di sini aku kasih nama apa? Tentang kami. Oh, tentang. Udah bener kok. Yes, ini. Nah, akan masuk ke sini halaman tentang kami. Balik ke home. Kemudian di sini ada service section. Di sini pakai uh, seperti ini card untuk akomodasi pertemuan restoran catering. Terus ada kami memberikan visi misi itu yang ini misi section. Sudah seperti itu. Terus ini untuk aulanya. Untuk database-nya sendiri belum saya buat semua, di sini masih
baru untuk admin. Jadi hmm, untuk admin itu, jadi nanti admin itu tuh nanti dalam situ dalam satu database tuh admin tuh pengelola sama user karena pengelolanya cuma satu orang sama karyawan maksudnya. Pengelolanya pengelolanya satu orang, karyawannya tuh banyak. Jadi jadi kita ini menggunakan multi user tadi. Kemudian pengelola tuh sudah otomatis langsung dibuatkan password sama emailnya. Kemudian nanti rencananya akan ada form registrasi untuk karyawan, cuman belum sampai saya buatkan sampai ke situ. Jadi di sini tuh masih baru saya buat database-nya itu sebentar. Terus saya buat database-nya itu tuh masih di punya admin sama punya kamar. Untuk yang lain-lain ini itu bawaan dari migration Laravel karena saya menggunakan Laravel dan Bootstrap. Jadi ini dari Laravelnya yang baru saya buat itu kamar sama admin, tapi belum diselesaikan karena masih error di variabel tadi. Nah, untuk variabel tadi tuh errornya tuh di bagian ya karena pengelola tuh saya udah buat dashboard. Jadi dashboard pengelola sama dashboard ini dashboard pengelola sama dashboard karyawan tuh masing-masing. Jadi di karyawan ini di pengelola ini nanti bakal ada apa row terus card gitu, terus ada di jumlah total karyawan gitu. Tapi kan karyawan kan belum ada, jadi saya di sini menggunakan dolar, jadi dia error gitu. Harusnya menggunakan data dummy dulu karena belum terintegrasi semuanya. Hmm, mungkin baru sekian dari saya untuk progres naskah dan aplikasi saya. Masih banyak kekurangan, untuk itu uh, saya masih perlu mengembangkannya lagi untuk kedepannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.